banyak yang nanya sama saya, bagaimana sih cara menghitung usia kehamilan? Sama nggak sih usia kehamilan dengan usia janin? Kalau mau tahu, nonton video berikut ini. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita akan berjumpa kembali dan membahas isu-isu seputar kehamilan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Ya, jadi menghitung usia kehamilan ini sebenarnya untuk mencocokkan dari pemeriksaan USG sama dari pemeriksaan yang istilahnya hitungan kalender. Jadi hitungan kalender tuh ada istilahnya HPHT. Hari pertama, haid yang terakhir. Contohnya, Mams nih dapat mens terakhirnya nih di tanggal 10 Januari. Di Februari dapat mens, udah nggak dapat. 10 Januari itu saya dapat mens terakhir dok, dan itu hari pertama. Saya mens tanggal 10 hingga tanggal 15 Januari. Februari saya udah nggak dapet. Saya tes pack udah positif, makanya saya datang ke dokter sekarang ini. Artinya, HPHT Mams itu 10 Januari 2020 contohnya kalau tahun ini. Nah, dari HPHT itu, dokter dapat menghitung nih, kurang lebih Mams ini hamil berapa bulan. Biasanya itu ada rumusnya, namanya rumus Nagel ya. Itu bisa kita browsing. Tetapi yang paling gampang kalau dokter kita pakai alat ini, alat USG. Kita masukkan nama Mams di situ, kita masukkan HPHT-nya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disingkat LMP, Last Men's Period. Nah, jadi kita masukin 10 bulan 1 2020. Ke tanggal pemeriksaan sekarang dia akan ukur nih, umpamanya Mams periksanya di akhir Februari. Oh, ini kurang lebih hamil sudah kurang lebih contohnya 5 minggu. Nah, dari USG bilang 5 minggu. Nanti kita buktikan dengan pemeriksaan USG, maksudnya dari data di komputer berdasarkan HPHT itu akan kita compare dengan pemeriksaan dengan alat USG-nya. Nah, itu memang harus mirip-mirip tuh. Nggak boleh beda jauh sampai 3-4 bulan. Jadi contohnya kalau dari HPHT Mams hamilnya 4 minggu. Bisa aja dari USG 5 minggu. Itu masih oke. Nanti habis itu kita mulai kontrol lagi. Nah, biasanya itu harus sama. Yang payah itu kalau umpamanya dari HPHT Mams bilang sudah 10 minggu. Datang ke dokter. Kita USG, kok ini baru 4 minggu? Ah, berarti ini ada yang nggak beres nih. Apakah HPHT-nya yang tidak ingat benar? Atau ada sesuatu yang tidak beres, contohnya kehamilannya tidak berkembang. Nah, itulah pentingnya menghitung usia kehamilan. Sebenarnya untuk mengetahui, yang lebih tepatnya ini untuk mengetahui kapan hari pertama haid yang terakhir. Jadi saran saya, Mams itu kalau bisa, apalagi yang mau hamil ini, setiap hari itu di kalender, entah di handphone atau di kalender rumah, tandain tuh kalau lagi mens, umumnya Januari, mensnya tanggal 10 coret, tulis aja M gitu loh. Nanti Februari tanggal berapa? Tanggal 8, M. Jadi Mams tahu, kok bulan Maret saya nggak dapat mens ya? Tes pack positif. Lah, jadi kalau dokter tanya, kapan mens terakhirnya? Kita masih ada catatannya. Itu sedikit tips dari saya. Jadi usia kehamilan dengan usia janin itu kurang lebih sama. Jadi yang dibilang usia kehamilan, contohnya kan orang sudah tanya, Mams sudah hamil berapa bulan? Kalau dokter biasanya sebutnya minggu ya. Hamil berapa minggu? Kalau orang awam kan bilangnya bulan. Nah, itu adalah usia janin. Jadi kalau dia bilang, saya sudah hamil 4 bulan nih. Ya berarti janinnya usianya 4 bulan. Kalau 4 bulan kita konversi ke minggu, biasanya dibilang 16 minggu. Karena pengertiannya 1 bulan adalah 4 minggu. Seperti itu. Jadi perhitungan usia kehamilan, jadi ada yang bilang usia kehamilan, usia janin, itu bisa berdasarkan 2. 1, dari kalender, istilahnya hari pertama haid terakhir atau kita singkat HPHT. Kedua, dari alat USG. Dari alat USG kita menghitung ukuran janin di dalam rahim. Nah, ini harus sama nih. Jadi biasanya dokter punya parameter itu. Jadi kalau umpamanya Mams lupa HPHT, ada kan kadang-kadang orang lupa. Contohnya istri saya, itu lupa dia dulu. Nah, minimal kita ada USG. Jadi kalau sekarang kita periksa contohnya dia 4 minggu. Kita suruh datang lagi nih, nanti 2 minggu ke depan. Mestinya itu kurang lebih 6 minggu. Kita suruh datang lagi nih 4 minggu ke depan. Mestinya dia 10 minggu. Nah, kalau kita udah lihat sequence-nya begitu teratur, berarti perkembangan kehamilannya kita bisa prediksi ini aman. Nah, itu gunanya mengetahui HPHT sekali lagi untuk meng-compare atau membandingkan pemeriksaan USG sama dari hari pertama
haid terakhir moms. HPL itu hari perkiraan lahir. Jadi HPL itu keluar ketika kita mengetahui HPHT. Jadi ada yang bilang HPL, ada yang bilang TP, taksiran persalinan atau taksiran partus. Jadi kalau mau mengetahui HPL atau taksiran partus atau tanggal kurang lebih kita melahirkan, kita harus tahu dulu nih HPHT-nya. Nah, dari HPHT itu makanya kan kadang-kadang kalau umumnya orang bilang, contohnya nih, saya HPHT-nya 10 Januari 2020, dok. Nah, terus dokter langsung hitung kan, atau langsung paling gampang masukin di mesin USG. Dokter langsung udah tahu nih, oh nanti kamu akan kurang lebih taksiran persalinannya atau HPL-nya tanggal sekian ya. Karena langsung keluar tuh. Jadi untuk berbicara HPL ini memang berbeda. HPL sama HPHT itu nggak sama. HPHT itu kita bisa mengetahui HPL. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang suka datang ke kita. Jadi contohnya pemeriksaannya, dia datang ke kita. Saya cuma tahu HPL-nya dok, karena dokter di kampung bilangnya saya tuh melahirkan tanggal sekian. Nah, tanggal HPL itu kita masukkan ke mesin USG. Dari situ nanti bisa dari mesin USG ini keluar nih datanya. HPL sekian berarti HPHT-nya tanggal sekian. Nah, HPHT ini jika dihitung ke hari ini dia periksa, taruhlah 6 bulan, itu harus kita cocokkan dengan pemeriksaan kita dengan USG. Kita lihat tuh ukuran kepala, badan, dan kaki si janin. Oh, ternyata sesuai memang 6 bulan. Berarti kita bisa anggap kehamilannya normal. Nanti kontrol lagi 1 bulan ke depan. Jika ada pertanyaan, mana yang lebih akurat? HPHT atau HPL? Menurut saya ini pertanyaan yang kurang tepat. Karena HPL ini kita dapatkan jika kita mengetahui HPHT. Nah, atau HPL ini juga bisa kita dapatkan dari pemeriksaan USG. Ada orang yang dia nggak ingat nih kapan HPHT-nya, kapan hari pertama haid terakhirnya. Dia datang sekonyong-konyong ke kita USG. Kita USG sekarang ini kurang lebih 6 bulan. Nah, kita bisa bilang, Mams sekarang hamil 6 bulan, HPL-nya berdasarkan USG tanggal sekian. Nah, seperti itu. Jadi, bulan depan kita lihat, oh masih sama, tanggal sekian. Nah, kadang-kadang nih orang suka bingung. Dok, kok dokter bilang waktu saya hamil 6 bulan, saya contohnya nih, saya akan melahirkan tanggal 10 Desember. Waktu saya kontrol berikutnya lagi, dokter bilang jadi 12 Desember. Pas kontrol berikutnya, dokter bilang lagi kurang lebih 13 Desember. Kenapa begitu? Karena itu, HPL itu kita dapatkan dari ukuran janin pada saat kita periksa. Makanya itulah pentingnya HPHT, supaya pengukuran dari USG ini tidak boleh lari jauh dari HPHT. Jadi kalau HPHT bilang sekarang ini 25 minggu, dari USG kurang lebih harus 25 minggu. Ya kadang-kadang terpaut kurang lebih 1 minggu masih oke. Tapi kalau dia terpaut 2 atau 3 minggu, berarti ada yang nggak beres. Seperti itu. Awal-awal pemeriksaan USG itu biasanya sangat akurat. Contohnya, pada saat kehamilan, USG ini kan mungkin moms yang pernah hamil pasti tahu ya. Hamil muda dan hamil sudah trimester 2-3 yang dihitung dokter tuh beda. Hamil muda tuh biasanya dihitung kantong kehamilan doang. Kemudian sedikit lebih lanjut yang dihitung adalah panjang janin. Jadi panjang dari kepala hingga ke tulang ekor. Itu kita istilahnya CRL. Crown Rump Length atau panjang janin. Nanti biasanya setelah 4 bulan lebih, janin udah makin besar, badannya tuh udah nggak bisa lurus, tulang belakangnya dia sudah merengkuk gini, dokter biasanya akan menghitung parameter usia kehamilan dari ukuran kepala, ukuran perut, ukuran kaki. Biasanya seperti itu dari 3 ini, karena pertumbuhan janin itu harus seimbang. Jadi besarnya kepala, besarnya badan, dalam hal ini perut, besarnya tungkai kaki, ini harus seimbang nih. Kadang-kadang ada yang nambahin lagi, tulang tangan juga. Ini harus seimbang. Nah, kalau udah seimbang, kita bisa katakan pasien ini sesuai dengan usia kehamilan. Nah, semakin tua usia kehamilan, contohnya ketika 9 bulan lebih, akurasi pemeriksaan USG yang dikaitkan sama taksiran berat janin semakin tidak akurat. Banyak faktor. Bayinya semakin gede, air ketuban semakin kurang, sehingga gambar ke dalam itu tidak terlalu sebagus dulu, itu bisa nggak akurat. Contohnya, kalau Mams contohnya masih hamil 8 bulan nih, atau 32 minggu. Dokter USG, lihat, Mams ini kurang lebih beratnya sekitar 2 kilo, contohnya seperti itu. Ternyata prematur, lahir nih, beberapa hari kemudian. Biasanya kurang lebih memang mirip-mirip tuh 2 kilo. Tetapi nanti ketika udah mendekati 40 minggu,
atau 9 bulan lebih lah ya, 37 minggu, 38 minggu, 39 minggu. Dokter USG nih, Mams ini beratnya kurang lebih 3,5 kilo nih. Tahu-tahu besok lahir, bisa aja lahirnya cuma 3,2 kilo, terpaut 300 gram, lebih kecil ataupun lebih besar, itu bisa-bisa aja. Karena yang diperiksa sama kita dari USG ini memang menjadi semakin tidak akurat. Karena ya beberapa faktor yang tadi saya sebutkan tadi. Contohnya salah satunya kondisi air ketuban yang sudah semakin keruh atau semakin sedikit. Sehingga pencitraan gambar menjadi tidak sebagus waktu masih hamil-hamil muda sebelumnya. Oke Mams, gimana dengan video yang barusan dilihat? Apakah berguna? Jika memang suka, jangan lupa like, komen, dan share videonya.